Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, tanggal 19 April 2021, kita memasuki materi yaitu sikap dan perilaku bela negara. Dari beberapa modul yang kita baca dan juga dari narasumber yaitu Pak Pulung yang memberikan beberapa informasi, beberapa pengetahuan kepada kita mengenai bagaimana caranya kita sebagai warga negara, khususnya sebagai insan LIPI di dalam menyikapi dan berperilaku yang menunjukkan kepada bela negara. Hal yang paling utama adalah kita harus bisa memahami bahwa kearifan lokal budaya Indonesia itu sangat beragam. Dari beberapa cuplikan video rekan-rekan, tim dan juga kelompok kita ya mengenai keanekaragaman tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal itu secara turun-temurun memang ada, dan justru dengan adanya kearifan lokal pada masa lalu itu akan menghasilkan beberapa inovasi atau seni. Selain itu, nilai gotong royong, tolong menolong, kejujuran, dan cinta kepada Indonesia, bangga kepada Indonesia dengan segala biodiversity dan segala pariwisata alam yang ada merupakan suatu modal untuk bisa kita berjuang untuk membela negara agar bisa dimanfaatkan dan dieksplorasi secara penuh untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Selain itu, learning journal pada pembelajaran ini bisa kita tangkap bahwa dalam bela negara kita harus semangat mencari ilmu pengetahuan, kita harus kepo, kita harus semangat untuk mencari informasi yang baru yang dapat diolah menjadi pengetahuan yang baru. Kemudian kita harus berani, tidak monoton, kita harus bisa berani mencari hal-hal baru sehingga kita bisa memperoleh suatu inovasi yang bermanfaat. Tarian sebagai produk seni bisa juga sebagai stimulasi motorik kita secara psikologis, sebagai curahan pemikiran seseorang ketika mengkreatnya, ketika menciptakannya, sehingga di situ ada daya cipta dan inovasi. Kemudian terkait dengan keanekaragaman tadi di Indonesia, ternyata juga ada berkaitan dengan unsur ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kepercayaan kepada Tuhan secara turun-temurun, dinamisme, animisme, dan kepercayaan kejawen itu hingga kini masih ada, dan itu menjadi kearifan lokal dalam upaya melestarikan budaya, melestarikan sumber daya alam. Di masyarakat pedalaman masih menggunakan ritual-ritual yang memang kepercayaan mereka. Tapi yang menjadi catatan adalah bahwa menurut Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu PNS dibolehkan untuk tidak beragama tetapi harus percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam hal ini untuk dinamisme, animisme itu memang tidak sama, karena mereka adalah termasuk menyekutukan ya, karena mereka mentuhankan batu, mentuhankan alam dan lain-lain. Sedangkan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa ya percaya, punya keyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman agama dan kepercayaan ini adalah suatu tantangan, suatu kendala, ancaman juga, tetapi sekaligus bisa menjadi suatu kekuatan kita di dalam upaya untuk bela negara, sehingga diupayakan bagaimana setiap
perbedaan itu harus mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu menjaga keutuhan NKRI dalam bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar bisa bermanfaat. Kemudian selain itu kita juga punya diversity obat atau herbal atau biomedicine ya, bahan baku untuk biomedicine. Itu banyak sekali secara turun-temurun di seluruh kebudayaan dari Aceh sampai dengan Merauke ya, sampai dengan Papua, termasuk Jawa. Itu banyak sekali tradisi-tradisi untuk menyembuhkan penyakit dengan menggunakan herbal, baik tanaman-tanaman sekitar maupun yang ada di hutan. Kemudian selain kita memahami perbedaan yang mengupayakan kepada suatu perilaku bela negara, perlu juga adanya suatu kebijakan yang bisa melindungi tetapi tidak memonopoli. Itu sangat diperlukan, sehingga kebijakan dalam hal ini adalah sebagai guidance, sebagai suatu aturan yang memang harus diikutin oleh seluruh aspek pelaksanaan program dan kegiatan di masyarakat. Terkait dengan kebijakan itu juga bagaimana negara bisa melindungi diversitas daripada atau biodiversity dari herbal-herbal, tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi obat itu juga sangat penting. Terkait dengan isu kontemporer, isu bela negara, jangan sampai sumber daya alam kita dikuras oleh bangsa asing, sehingga kita akan menikmatinya nanti setelah kita bisa mengimpor produk-produk yang bahan bakunya atau raw materialnya itu dikirim oleh kita. Sehingga itu menjadi penting, bagaimana kita membela negara kita dengan cara melindungi, mengcover raw material, hanya raw material yang memiliki nilai tambah saja yang kita jual, sehingga akan memberikan peningkatan pada devisa. Sedangkan bahan bakunya, bahan segarnya pun kalau bisa dijual ekspor, itu bahan segarnya, tetapi memiliki nilai yang tinggi yang bisa memberikan kesejahteraan bagi petani. Namun lebih diupayakan kepada bagaimana kita mendiversifikasi produk sehingga memberikan value added bagi komoditas-komoditas lokal kita. Seni Indonesia yang merupakan keragaman itu diciptakannya memang pada kondisi yang sejahtera, yang makmur, sehingga aspek ekonomi di sini penting. Aspek ekonomi akan terkait juga dengan bagaimana kita bela negara, juga bagaimana kita bisa memiliki wawasan bahwa kita perlu menjaga ekonomi daripada kondisi masyarakat kita, agar masyarakat kita juga bisa kreatif, bisa inovatif. Itu juga dibutuhkan suatu stabilitas ekonomi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.